Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Perkenalkan, aku Ega Sada Azahra. aku Cahayu Satri Utami. Pada kali ini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas mulok yaitu budaya Melayu Riau yang dibimbing oleh Ibu Siti Supriyasi. Kami akan membuat jamu tradisional yang banyak digunakan di daerah Jawa, yaitu jamu beras kencur. Pasti udah nggak asing lagi kan sama jamu beras kencur? Oke, langsung saja kita lihat pembuatannya. Let's go!
Pembahasan jamu beras kencur. Jamu beras kencur merupakan minuman tradisional yang berasal dari Indonesia, dari daerah Jawa. Beras kencur ini biasanya digunakan sebagai minuman herbal atau minuman obat tradisional. Beras kencur ini memiliki manfaat yang banyak untuk kesehatan karena terbuat dari bahan-bahan yang alami. Jamu beras kencur memiliki kandungan yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Kandungan yang terdapat di dalam beras kencur adalah vitamin B, senyawa alkaloid, minyak atsiri, dan lain sebagainya. Jadi jamu tradisional ini sangat aman bila dikonsumsi setiap hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke sejarah kencur. Kencur atau cikur adalah tanaman yang mempunyai akar batang yang tertanam di dalam tanah. Biasanya dipakai untuk bahan rempah-rempah dan ramuan obat. Bagian tanaman kencur yang sering digunakan adalah rimpang, akar, dan daun. Selain itu, tanaman ini merupakan salah satu jenis empon-empon atau tanaman obat yang tergolong dalam suku temu-temuan. Tanaman ini mengandung minyak atsiri dan alkaloid yang dimanfaatkan sebagai stimulan. Kaempferia galanga atau kencur kemungkinan berasal dari India. Tanaman ini dibudidayakan secara meluas di Asia Tenggara, Cina Selatan, Nusantara hingga Maluku, dan kemungkinan pula diintroduksi ke Australia Utara. Kencur, nama bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dikenal di berbagai tempat dengan nama yang berbeda-beda. Cikur, bahasa Sunda. Kalau kaciwer, bahasa Karo. Cekuh, bahasa Bali. Seku atau sekur dari bahasa Sasak. Kencur, sukung dari bahasa Melayu. Berbagai masakan tradisional Indonesia dan jamu menggunakan kencur sebagai bagian resepnya. Kencur dipakai orang sebagai tonikum dan khasiat menambah nafsu makan sehingga sering diberikan kepada anak-anak. Jamu beras kencur sangat populer sehingga sebagai minuman penyegar pula. Dibuat dengan menggunakan daun kencur. Kencur tidak hanya digunakan sebagai bumbu masak, tetapi tanaman ini merupakan salah satu tanaman Indonesia yang memiliki khasiat obat, di mana merupakan tanaman herbal yang memiliki khasiat obat dianggap lebih aman, lebih efektif, dan memiliki efek samping yang lebih kecil dibandingkan dengan bahan kimia. Pada beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa kencur memiliki aktivitas seperti anti jamur, anti-inflamasi, dan antibakteri. Selain itu, berdasarkan hasil review secara tradisional, tanaman ini sering pula digunakan untuk pengobatan diare, migrain, dan meningkatkan energi dan mengatasi kelelahan. Rimpang kencur selama ini digunakan untuk menghilangkan sakit gigi, sakit perut, pembengkakan pada otot, dan rematik. Bahkan di Thailand, kencur ini secara luas digunakan untuk pengobatan hipertensi, asma, rematik, gangguan pencernaan, demam, sakit kepala, dan mengurangi rasa nyeri abdomen. Secara etnobotani, kencur digunakan sebagai obat ekstrovert, karminatif, obat batuk, rematik, dan anti kanker, kolera, vasorelakasi, dan antimikroba, antioksidan, anti alergi, penyembuhan luka. Sedangkan secara bioaktivitasnya membuktikan aktivitas tanaman ini sebagai anti kanker, antioksidan, anti-inflamasi, dan antibakteri, membuktikan bahwa tanaman kencur memiliki berbagai manfaat. Jahe adalah tumbuhan yang rimpangnya sering digunakan sebagai rempah-rempah dan bahan baku pengobatan tradisional. Rimpangnya berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah. Rasa dominan pedas pada jahe disebabkan oleh senyawa keten bernama zingeron. Jahe diperkirakan merupakan tumbuhan pribumi Asia Tenggara. Penyebarannya diperkirakan mengikuti migrasi yang dilakukan oleh suku bangsa Austronesia pada abad ke-4 sebelum Masehi, menyeberangi kepulauan Melayu dari Cina Tenggara sampai ke Taiwan. Jahe pun menjadi tumbuhan khas wilayah tersebut bersamaan dengan lengkuas, temu putih, dan lempuyak. Tumbuhan
jahe dikategorikan sebagai tumbuhan kultigen dan tidak tersedia lagi dalam bentuk liar di alam. Hal ini disebabkan karena jahe telah kehilangan kemampuannya tumbuh melalui biji seperti kebanyakan jenis rempah-rempah lainnya dan hanya bisa berkembang biak melalui reproduksi vegetatif menggunakan akarnya yang merupakan akibat dari seleksi buatan yang dilakukan manusia. Tumbuhan ini telah lama didomestikasi di India dan Tiongkok. Jahe disebarkan oleh suku bangsa Austronesia dengan membawanya dalam pelayaran dan menanamnya di setiap taman di pulau-pulau yang mereka kunjungi selama berlayar. Kebiasaan inilah yang menyebabkan jahe tersebar hingga ke Filipina dan Kepulauan Maluku, lalu ke seluruh Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Pulau Papua sampai ke Selat Malaka. Penyebarannya terus berlanjut hingga mencapai Eritrea dan Jazirah Arab sebagai pemasok jahe ke wilayah Romania dan Yunani untuk digunakan oleh para apoteker dan tabib sebagai bahan antidot seperti Mithridaxium yang secara rutin diminum oleh Mithridates dari Pontos. Selanjutnya kita akan membahas ciri morfologi tentang jahe. Batang jahe merupakan batang semu dengan tinggi 30 hingga 100 cm. Akarnya berbentuk rimpang dengan daging akar berwarna kuning hingga kemerahan dengan bau menyengat. Daun menyirip dengan panjang 15 hingga 23 mm dan panjang 8 hingga 15 mm. Tangkai daun berbulu halus. Bunga jahe tumbuh dari dalam tanah berbentuk bulat telur dengan panjang 3,5 hingga 5 cm dan lebar 1,5 hingga 1,75 cm. Gagang bunga bersisik sebanyak 5 hingga 7 buah, bunga berwarna hijau kekuningan, bibir bunga dan kepala putih ungu, dan tangkai putih berjumlah 2. Rutin mengonsumsi beras kencur dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya adalah melancarkan sistem pencernaan. Beras kencur juga bisa membantu meningkatkan energi dan mengontrol berat badan. Untuk mengetahui manfaat beras kencur yang lainnya, berikut manfaat jamu beras kencur. Manfaat yang pertama adalah menjaga kesehatan lambung. Kandungan yang terdapat di dalam beras kencur mampu menebalkan dinding lambung yang terdiri dari mukosa luar dan dalam, muscularis externa dan serosa, sehingga orang yang rutin mengonsumsi beras kencur bisa terhindar dari kerusakan dinding lambung. Manfaat yang kedua, mengontrol berat badan. Mengonsumsi beras kencur bisa membantu mengontrol berat badan karena nutrisi yang terkandung di dalam beras kencur ini mampu melancarkan sistem pencernaan dan mencegah sembelit, sehingga nafsu makan terkontrol dan lemak di dalam perut tidak menumpuk. Manfaat yang selanjutnya yaitu membantu mengobati sakit flu. Beras kencur mengandung antioksidan dan bisa menghangatkan tubuh, sehingga beras kencur bisa membantu memerangi virus di dalam tubuh yang menyebabkan sakit flu. Manfaat yang keempat, mencegah diabetes. Beras kencur juga bisa membantu mencegah diabetes karena tingginya kadar antioksidan di dalam beras kencur bisa mengontrol kadar gula darah atau menurunkan glukosa tubuh, sehingga minuman ini cocok dikonsumsi untuk orang yang menderita diabetes. Yang kelima, dapat membantu mengobati sariawan. Beras kencur mengandung antibakteri dan minyak atsiri seperti borneol, kamfer, sineol, dan etil alkohol yang bisa jadi peluru dahak, menjaga kesehatan gigi dan mulut, serta membunuh kuman penyebab sariawan. Selanjutnya, manfaatnya untuk diare. Beras kencur juga memiliki manfaat lainnya yang bisa membantu menyembuhkan penyakit diare. Karena beras kencur memiliki kandungan yang bersifat antiinflamasi dan antibakteri yang bisa membunuh infeksi mikroba di dalam perut, serta menghidrasi tubuh yang kekurangan cairan akibat diare. Manfaat beras kencur yang lainnya yaitu bisa membantu mencegah sel kanker berkembang di dalam tubuh. Karena beras kencur mengandung antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas dan melindungi sel tubuh, sehingga orang yang rutin mengonsumsi beras kencur bisa terhindar dari penyakit kanker. Ada juga manfaatnya untuk kesuburan. Beras kencur juga dipercaya bisa membantu menyuburkan rahim jika beras kencur dikonsumsi secara rutin dan dicampur dengan daun sirih serta bawang putih. Bahkan beras kencur ini bisa membantu meningkatkan stamina lelaki dan penambah vitalitas. Manfaat yang terakhir yaitu menjaga kesehatan kulit.
Manfaat mengonsumsi beras kencur secara rutin juga berdampak positif untuk kulit. Antioksidan, antibakteria, dan antiinflamasi di dalam beras kencur bisa membantu mencegah tanda-tanda penuaan dini di kulit, mencegah jerawat, dan mengurangi peradangan kulit. Jadi itu tadi video kami mengenai jamu beras kencur. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.